bintang mana lagi? Teman-teman dari jurnalis cilik dan lintang ini. J? Oh begitu, jadi karena ada ujian jadi agak libur dulu agendanya ya, biar fokus sama belajar. Oke, terima kasih banyak Bunda Amel atas bantuannya, juga wali murid yang lain sudah membuat anak-anak ini menjadi lebih hebat lagi. Terima kasih Bunda Amel. Saya pernah mewawancarai Bu Kofifa. Oh Bu Kofifa, tepuk tangan buat kita. Pak Sony, apa sih yang melandasi suatu bangsa ada di genggaman pemuda zaman sekarang? Jadi perjuangan jangan sampai hanya dikenangan dalam sebuah ukiran sejarah. Yang muda yang berkarya. Pemuda merupakan penerus generasi bangsa. Kami bangga terlahir sebagai pemuda Indonesia. Pemuda adalah kekuatan inspirasi kreativitas gerakan mulia, ketegaran, kesengsaraan, energi, karya besar dan penopang kemajuan bangsa. Semoga negara ini mencintai kami sebagaimana besarnya cinta kami pada Indonesia. Pemuda itu harus kreatif dan tidak boleh berpangku tangan. Bagi 2 tahun ini, tim jurnalis cilik berkiprah penuh berliku. Selama kurun waktu tersebut, 4 jurnalis kelas 6 telah menghiasi perjalanan tim jurnalis Muhlas. Beragam prestasi diraih, berwarna cerita menghiasi. Kebersamaan tim JCM pasti termemori di lubuk hati. Namun, Kak Fiska, Kak Naila, Kak Belinda, dan Kak Puan tidak akan bersama tim JCM lagi. Mereka dipastikan akan melanjutkan ke jenjang SMP. Sebagai apresiasi kepada 4 jurnalis kelas 6, berikut persembahan tim JCM untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belinda dari tim jurnalis. Kita jangan menyerah, roda kehidupan tetap berputar. Selama 1 tahun, sosok bernama Belinda Alia ini karakternya sangat lembut dalam bertutur kata. Namun, di balik kelembutannya, jurnalis yang berprestasi meraih juara 2 lomba vlog toko buku tingkat Jatim ini memiliki ciri khas santun bersikap dan punya jiwa suka mengajari. Dalam berbagi ilmu, jurnalis yang pernah mewawancarai Gubernur Jatim, Kofifa ini sangat detail dan jelas menerangkan. Ketika pertama kali syuting, Kak Belinda menjadi figur yang selalu memberi motivasi. Ku masih ingat, kala itu Kak Belinda kasih tips saat di depan kamera. Selain membagikan ilmu, saya ingat nasihatnya. Jadilah diri sendiri dan harus yakin akan kemampuanmu. Dari 2 hal itulah yang akan membuatmu bisa mengembangkan potensi dan membentuk karakter di masa depan. Namun, kini saya harus menghitung hari. Sosok Kak Belinda akan meninggalkanku dan sekolah tercinta ini. Meski berat, saya harus rela kehilangan Kak Belinda. Sebagai adik kelas, saya tidak akan mendengar langsung nasihatmu dan berdiskusi untuk saling mendukung. Kini waktu telah tiba. Kak Belinda akan segera melanjutkan ke jenjang SMP. Pesan dan nasihat Kak Belinda akan selalu kuingat. Semoga saya dan anggota tim JCM dapat melanjutkan prestasi Kak Belinda dan jurnalis kelas 6 lainnya. Buat Kak Belinda, selamat atas kelulusan dan selalu bisa berprestasi. Saya akan selalu merindukan sosok Kak Belinda sampai kapan. Assalamualaikum, ketemu mana karena aku Friska. Suaranya yang khas, sosok ini sangatlah mudah dikenali dan senang ingin mencoba sesuatu yang baru. Itulah karakter Kak Friska Zaneta. Meski 2 tahun mengenalnya di tim jurnalis cilik Muhlas, Kak Friska mencuri perhatian dengan potensi yang dimilikinya.
Baru bergabung di tim jurnalis cilik, Kak Friska berani menerima tantangan untuk kemampuan meliput Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski kegiatan di sekitar sekolah, cekatan dalam berimprovisasi dan pandai mengatur intonasi suaranya sangatlah mirip dengan Bunda Melisa. Tak hanya lihai di depan kamera sebagai presenter, Kak Friska juga mahir ilmu fotografi. Dengan percaya diri dan kemampuan yang dimilikinya, Kak Friska sukses meraih juara 3 lomba fotografi tahun lalu. Sosok yang pernah meliput gubernur dan wakil gubernur Jatim ini mempunyai sifat mudah bergaul dan bersahaja. Bagiku, Kak Friska selalu menghadirkan senyum dan senda gurau. Tanpa Kak Friska, tim jurnalis cilik bagaikan sayur tanpa garam. Namun, sosok yang menghadirkan keceriaan ini membuat sinar tim JCM sedikit berkurang. Figur yang kalem tapi tegas ini segera lulus dari SD Muhlas. Perpisahan dengan Kak Friska jelas membuatku sangatlah kehilangan. Kak Friska, selamat atas kelulusan dan melanjutkan ke jenjang SMP. Jangan lupa untuk berdoa dan selalu menjalankan ibadah agama Islam. Dengan dua hal tersebut, Kak Friska semoga sukses meraih prestasi dan menata hati agar selalu positive thinking. Dua kali ikut lomba vlog, 2 kali meraih prestasi. Dengan torehan ini, Kak Naila dikenal sebagai Ratu Vlog. Selalu memiliki percaya diri, mudah menghafal naskah. Itulah karakter Kak Naila. 1 tahun, ku belajar ilmu jurnalistik bersamanya, terutama melakukan vlog. Selama diberi pencerahan, Kak Naila berpesan beberapa kiat kepadaku. Baca naskahnya terlebih dahulu, kemudian hafalkan poin utama di setiap paragrafnya. Dari 2 poin di atas, bisa mengembangkan ekspresi dan intonasi suara kala ngevlog. Kiat yang dibagikan Kak Naila telah membantuku semakin percaya diri. Selain ngevlog, Kak Naila sangat kukagumi, beradu akting dan saling bertukar pikiran saat ku diduetkan dengan Kak Naila. Bagiku secara pribadi, Kak Naila itu sosok yang seru dan suka berbagi ilmu. Dalam sehari syuting di Makam Pahlawan tahun lalu, menjadi kenangan terindah. Meski hal itu dijadikan memori cerita seru, ku harus berlapang dada. Sosok sang Ratu Vlog harus meninggalkan sekolah tercinta. Berpisah dengan Kak Naila terjadi pertautan di dalam hatiku. Senang bisa membingkai kenangan saat bersama. Di sisi lain, ku harus berpisah di saat baru setengah perjalananku di tim jurnalis cilik. Kak Naila, tetaplah menjadi diri sendiri. Kepribadianmu yang supel. Roda kehidupan harus berputar. Teruslah melangkah menorehkan prestasi. Selamat ya atas kelulusannya Kak Naila. Setelah meninggalkan jejak di SD Muhlas, Kak Naila janganlah jumawat dan selalu rendah hati. Good luck Kak Naila. Emang ya kota Surabaya iku kota sing apik wis resik, ayem lan endah. Figur yang satu ini sudah 2 tahun ku kenal. Memiliki karakter pemberani dan selalu ingin tampil di depan. Itulah gambaran Kak Puan Kalila. Selama 24 bulan, suka dan duka kulalui bersama Kak Puan. Banyak kisah Kak Puan yang terbingkai jadi kenangan tim jurnalis cilik Muhlas. Hunting di klub jurnalistik di Blitar sampai latihan untuk mengikuti lomba, Kak Puan menggoreskan cerita tersendiri buatku. Berjiwa tidak mengenal menyerah,
mengantarkan sosok yang garang tapi berhati baik mendapat juara 1 lomba fotografi di tahun lalu. Meski berhasil sebagai juara, sikap Kak Puan tidaklah jumawa. Melihatku gagal menggapai prestasi, Kak Puan menguatkanku dengan memberi nasihat. Hari ini gagal juara, tidak perlu sedih karena kegagalan itu kemenangan yang tertunda. Yakinlah, esok hari pasti akan mendapat juara. Nasihat tersebut memang benar. Namun, kini ku harus berpisah dengan Kak Puan yang harus melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Bagiku, sosok Kak Puan bukan hanya seorang teman biasa, tapi sahabat sekaligus kakakku. Suatu saat, kita akan tersenyum dalam diam saat mengenang kisah kita bersama. Buat Kak Puan, tetap istiqomah dan berpijak ke bumi dalam bersikap serta santun saat berbicara. Selamat menapaki dunia baru, teman baru, sekolah baru, dan selalu sukses ya.